Perkenalkan, saya Verno Malekoa dengan NPM 0227241121 dari Universitas Hairun. Di sini saya akan membuat tugas video dengan judul materi Teori Keuangan dan Perbankan Syariah, Prinsip dan Praktik. Perlu kita ketahui dulu apa itu keuangan dan perbankan syariah. Keuangan perbankan syariah adalah sebuah sistem manajemen keuangan yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menghindari ketidakpastian yang berlebihan, dan menjaga kemaslahatan umat. Perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional, perbedaan utama terletak pada prinsip operasionalnya. Perbankan konvensionalnya menggunakan sistem bunga atau disebut interest dalam transaksi pinjam-menjam. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah dalam investasi dan pembiayaan. Prinsip utama keuangan dan perbankan syariah ada beberapa prinsip yang menjadi landasan utama dalam sistem keuangan syariah. Pertama, larangan riba. Riba adalah pengambilan tambahan pendapatan dari modal secara tidak sah atau tidak adil yang biasanya terjadi dalam transaksi pinjam-menjam. Dalam keuangan syariah, riba diharamkan. Larangan gharar. Gharar adalah unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan maisir. Maisir adalah kegiatan yang bersifat perjudian, di mana keuntungan didapat dari ketidakpastian atau unsur spekulasi murni. Bagi hasil atau profit and loss sharing, keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau investasi. Hal ini lebih adil dibandingkan bunga, di mana pihak pinjam selalu menanggung risiko yang lebih besar. Penggunaan uang sebagai modal produktif. Uang tidak boleh menghasilkan uang melalui bunga. Uang harus digunakan untuk membiayai usaha real yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan yang sesuai syariat atau syariat. Bank syariah hanya membiayai atau berinvestasi pada usaha yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya seperti tidak membiayai industri alkohol, perjudian, atau barang-barang haram lainnya. Praktik perbankan syariah. Praktik perbankan syariah diwujudkan dalam berbagai jenis akad atau kontrak yang transparan. 1. Himpunan dana, wadiah atau titipan. Dana yang dititipkan nasabah kepada bank.
Pinjaman tanpa imbalan yang diberikan bank untuk membantu nasabah yang membutuhkan. Nasabah hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman. Bank dapat menerima uang tambahan, ujra atau sukarela dari nasabah. Studi kasus sederhana, bayangkan Anda ingin membeli mobil. Bank konvensional Anda mengajukan pinjaman dengan bunga. Cicilan Anda akan tetap sama setiap bulan, tetapi Anda membayar bunga sebagai biaya pinjaman. Bank syariah Anda menggunakan akad murabahah. Bank membeli mobil tersebut lalu menjualnya kembali kepada Anda dengan harga yang sudah ditentukan. Misalnya harga asli ditambah margin keuntungan. Anda mencicil harga total yang sudah disepakati dari awal tanpa ada tambahan bunga yang bersifat spekulasi. Perbankan syariah adalah mengelola uang dan kegiatan bank berdasarkan ajaran Islam. Tujuannya bukan hanya mencari untung, tapi juga memastikan setiap transaksi harus adil, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Sistem ini sekarang tidak hanya dipakai di negara Islam, tapi juga sudah diakui di dunia internasional karena dianggap stabil dan etis. Prinsip dasar syariah. Ada 3 perangan utama dalam keuangan syariah, yaitu tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam ekonomi. Jadi semua pihak yang terlibat tahu hak dan kewajibannya. Perbedaan dengan keuangan konvensional, keuangan biasanya didapat dari bunga atau riba, tapi dalam syariah keuntungan didapat dari bagi hasil dari kerjasama usaha. Artinya bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko dan hasil. Contohnya seperti kalau usaha utang hasil dibagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi ditanggung bersama sesuai perjanjian. Ini membuat sistemnya lebih adil dan manusiawi. Prinsip dasar keuangan syariah. Dalam sistem ini, keuangan Islam, semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya agar keuangan berjalan adil, bersih, dan tidak menzalimi siapapun. Ada tiga larangan utama dalam keuangan syariah, yaitu riba, itu bunga tambahan yang tidak adil dalam pinjaman. Misalnya kalau kita meminjam uang 1 juta dan harus mengembalikan 1.200.000 tanpa ada usaha bersama, itu termasuk riba. Dalam usaha uang tidak boleh beranak dari uang, tapi harus digunakan
pihak atau lebih yang sama-sama menanam modal. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Ijarah adalah sistem sewa seperti sewa rumah atau kendaraan. Dalam ijarah, semua syarat harus jelas, berapa biaya sewanya, berapa lama waktunya, dan siapa yang bertanggung jawab atas barangnya. Melalui instrumen-instrumen ini, keuangan syariah menumbuhkan semangat kerjasama, bukan hanya transaksi uang semata. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan semua kegiatan berdasarkan hukum Islam. Produk dan jasanya harus sesuai dengan prinsip syariah. Adapun beberapa contoh produk. Pertama, tabungan syariah bukan bunga, tapi sistem bagi hasil. Pembiayaan usaha atau mudharabah atau musyarakah, kerjasama dengan nasabah yang punya usaha. Yasin syariah atau ijarah, sewa beli kendaraan atau rumah tanpa bunga. Bank syariah juga punya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan semua transaksi sesuai dengan hukum Islam. Tujuan akhirnya bukan hanya mencari untung, tapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tantangan dalam implementasi. Walaupun keuangan syariah sudah berkembang, masih ada tantangan besar, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang belum tahu bedanya bunga dan bagi hasil. Masih ada anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank biasanya. Regulasi belum sempurna. Beberapa aturan pemerintah dan lembaga keuangan masih berorientasi pada sistem konvensional. Keterbatasan SDM dan inovasi, masih sedikit tenaga profesional yang benar-benar memahami fiqh, muamalah, dan ekonomi syariah. Maka diperlukan edukasi, sosialisasi, dan dukungan pemerintah agar sistem ini makin kuat. Regulasi dan kebijakan. Agar masyarakat percaya, keuangan syariah harus didukung dengan aturan yang kuat. Pemerintah dan Bank Indonesia punya peran besar untuk mengatur agar produk-produk syariah tetap halal dan transparan. Lembaga pengawas syariah juga wajib memastikan semua praktik keuangan sesuai prinsip Islam. Dengan regulasi yang baik, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya menggunakan layanan syariah. Peran teknologi dalam keuangan syariah. Sekarang teknologi berperan besar berkat kemajuan digital. Muncul yang disebut fintech syariah, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang tetap halal. Contohnya seperti aplikasi tabungan dan investasi syariah, platform pinjaman syariah untuk UMKM, crowdfunding syariah untuk membantu usaha kecil. Teknologi membuat keuangan syariah jadi lebih mudah diakses, lebih cepat, dan lebih transparan oleh masyarakat luas. Studi kasus keberhasilan. Ada banyak contoh keberhasilan penerapan keuangan syariah di berbagai negara dan daerah. Misalnya, pembiayaan mikro syariah di Indonesia yang membantu pedagang kecil tanpa bunga. Investasi sosial syariah yang membantu membangun sekolah, rumah sakit, atau usaha masyarakat. Hasilnya nyata, menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi umat. Dalam keuangan dan perbankan syariah adalah cara mengelola uang dan kegiatan bank berdasarkan ajaran Islam. Tujuannya bukan hanya mencari untung, tapi juga memastikan setiap transaksi adil, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Sistem ini sekarang tidak hanya dipakai di negara Islam, tapi juga sudah diakui di dunia internasional karena dianggap lebih stabil dan etis. Prinsip-prinsip dasar syariah. Ada 3 larangan utama dalam keuangan syariah. 1. Riba, tidak boleh mengambil bunga dari pinjaman. 2. Syarat
tidak boleh ada ketidakjelasan dalam transaksi atau misalnya jual beli barang yang belum pasti. Yang ketiga, maisir. Tidak boleh ada unsur perjudian atau untung-untungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam ekonomi. Jadi semua pihak yang terlibat tahu hak dan kewajibannya. Yang ketiga, perbedaan dengan keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, keuntungan biasanya didapat dari bunga atau riba, tapi dalam syariat keuntungan didapat dari bagi hasil dan kerjasama usaha. Artinya, bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko dan hasilnya. Contohnya, kalau usaha utang, hasil dibagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi, ditanggung bersama sesuai perjanjian. Ini membuat sistemnya lebih adil dan manusiawi. Prinsip dasar keuangan syariah. Dalam sistem keuangan Islam, semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya agar keuangan berjalan adil, bersih, dan tidak menjalimi siapapun. Ada 3 larangan utama dalam keuangan syariah, yaitu 1. Riba, yaitu bunga atau tambahan yang tidak adil dalam pinjaman. Misalnya, kalau kita pinjam uang 1 juta dan harus mengembalikan 1.200.000 tanpa ada usaha bersama, itu termasuk riba. Dalam Islam, uang tidak boleh beranak dari uang, tapi harus digunakan untuk kegiatan produktif. Yang selanjutnya, karar, artinya ketidakjelasan. Contohnya, jual beli barang yang belum jelas kualitasnya atau belum dimiliki Islam. Islam ingin semua transaksi transparan dan pasti. Yang selanjutnya, maisir, artinya perjudian atau spekulasi berlebihan. Contohnya, investasi yang hanya mengandalkan untung-untungan, bukan perhitungan usaha nyata. Jadi, sistem keuangan syariah ini menciptakan keadilan dan kepastian dalam setiap transaksi. Yang kedua, perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaan paling utama antara keuangan syariah dan keuangan konvensional ada pada cara mendapatkan keuangan. Bank konvensional mengambil keuntungan lewat bunga pinjaman. Bank syariah tidak mengenal bunga, tapi memakai sistem bagi hasil dan kerjasama. Jadi, kalau di bank syariah, nasabah dan bank berbagi risiko dan keuntungan bersama. Jika usaha utang, keduanya mendapat bagian. Jika rugi, ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Inilah yang disebut keadilan dalam transaksi. Selain itu, keuangan syariah juga tidak boleh berinvestasi di sektor yang haram, seperti alkohol, perjudian, atau bisnis yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, instrumen keuangan syariah. Ada beberapa bentuk kerjasama atau instrumen utama dalam keuangan syariah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudarib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali ada kelalaian dari pengelola. Contohnya, seseorang menanamkan modal pada usaha makanan dan hasil keuntungannya dibagi 60/40. Musyarakah adalah kerjasama 2 pihak atau lebih yang sama-sama menanam modal. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Ijarah adalah sistem sewa seperti sewa rumah atau kendaraan. Dalam ijarah, semua syarat harus jelas berapa biaya sewanya, berapa lama waktunya, dan siapa yang bertanggung jawab atas barangnya. Melalui instrumen ini, keuangan syariah menumbuhkan semangat kerjasama, bukan hanya transaksi uang semata.
nasabah yang punya usaha. Leasing syariah atau ijarah sewa, beli kendaraan atau rumah tanpa bunga. Bank syariah juga punya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan semua transaksi sesuai dengan hukum Islam. Tujuan akhirnya bukan hanya mencari untung, tapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, tantangan dalam implementasi. Walaupun keuangan syariah sudah berkembang, masih ada tantangan besar. Kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang belum tahu bedanya bunga dan bagi hasil.